Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Ya sehat ya, Ibu doakan semuanya sehat-sehat. Ibu sekarang lagi ada di tengah sawah ya. Supaya kalian tidak bosan lihat wajah Ibu terus. Sekarang kita lihat pemandangan. Tuh ada Gunung Ciremai ya. Sangat indah ya pemandangannya. Inilah desa Ibu, Desa Tarikolot. Ya. Ya, mohon maaf anak-anaknya, untuk kali ini mungkin kita tidak bisa secara langsung bertemu ya. Masih dalam pembelajaran virtual lewat video pembelajaran ya. Ibu ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Baik kesehatan diri sendiri maupun kesehatan lingkungan ya. Kesehatan diri sendiri harus bersih, gosok gigi, kemudian mandi minimal 2 hari sekali, dan juga kalau kalian juga harus makan makanan yang bergizi ya. Oke anak-anakku, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran khususnya untuk kelas 10 ya. Kelas 10 semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ibu hari ini juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita siap-siap untuk belajar ya. Siapkan catatannya. Kalau ada yang masih ngantuk, boleh cuci muka dulu. Kalau ada yang belum mengambil buku catatannya, disiapkan dulu ya. Oke, untuk anak-anak Ibu kelas 10, kita mulai pembelajarannya ya. Untuk pembelajarannya mungkin kita di ruangan ya. Kalau di sini sepertinya kurang konsentrasi. Ibu hanya ingin memperlihatkan pemandangan aja di pembukaan kali ini ya. Oke, semuanya sudah siap dengan catatannya? Oke, siap ya. Ya, kita jumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran untuk kelas 10, yaitu pembelajaran marketing ya. Marketing kelas 10 kita akan mempelajari segmentasi pasar ya. Yang dimaksud kelas 10 di sini adalah kelas 10 pemasaran. Ya. Mungkin kalian pernah dengar itu apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian dapat mengetahui pengertian segmentasi pasar, kemudian dapat mengetahui juga pembagian segmentasi pasar. Nah, anak-anak boleh kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Itu di sini ada gambar bulat-bulat. Nah, gambar apa nih? Gambar donat, bulat-bulat. Ini adalah bagan mengenai jenis-jenis segmentasi pasar ya. Bisa kalian gambar di sini. Kalau ada yang punya koin digambar supaya tidak benjol gambarnya ya. Nah, di sini adalah grafik atau gambar mengenai jenis-jenis segmentasi pasar. Ya, jadi segmentasi pasar itu dapat dibagi beberapa jenis ya. Beberapa jenis. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar berdasarkan apa nih? Berdasarkan geografis ya, berdasarkan geografis. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografis ya, demografis. Kemudian yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan perilaku ya. Kemudian yang keempat itu segmentasi pasar berdasarkan psikografis. Nah, ini ya. Jadi jenis-jenis segmentasi pasar itu kita bahas 4 saja dulu ya, karena keterbatasan waktu ya. Nanti Ibu jelaskan satu-satu uraiannya ya. Kalian nanti tolong disimak baik-baik ya. Kalau masih
kurang dipahami, bertanya sama siapa nih? Nanti kalau ketemu kita diskusi ya. Kalian semuanya tidak bisa ketemu ibu ya. Ibu juga kangen pengen ketemu kalian ya, tapi ya kemungkinan sekarang belum bisa ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu ya. Bisa di ini ya, kalau mau boleh digambar ya, kalaupun tidak nggak apa-apa, dengarkan saja. Nanti ibu uraikan itu mengenai jenis-jenis segmentasi pasar itu satu persatu ya. Nanti ada di slide berikutnya. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah jenis-jenis segmentasi pasar berdasarkan geografi. Nah, maksudnya di sini segmentasi pasar berdasarkan geografi itu pasar dibagi menjadi beberapa bagian wilayah. Ya, bisa berdasarkan negara, bisa berdasarkan kota, bisa juga berdasarkan desa ya. Jadi intinya segmentasi pasar berdasarkan geografi itu pembagian segmentasi pasar berdasarkan wilayah, baik wilayah negara, wilayah kota maupun wilayah desa ya. Kenapa demikian? Karena kebutuhan konsumen itu di setiap wilayah bisa berbeda. Contohnya masyarakat yang berada di negara yang mempunyai 4 musim itu kebutuhan pakaiannya berbeda. Ketika musim dingin itu mereka membutuhkan baju tebal ya. Kalau di kita ada nggak musim dingin? Nggak ada ya, di kita mah cuman ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Jadi pakaian tebal itu tidak diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Yang memerlukan itu adalah masyarakat negara mana misalnya? Ya, orang-orang yang ada di kutub misalnya ya. Itu akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat Indonesia. Begitupun masyarakat kota dan desa itu kebutuhannya akan berbeda ya. Kalau orang desa mah kebutuhan makanannya juga ya cukuplah dengan sayur saja. Dengan sayur yang ada di sawah atau di kebun kita tinggal petik ya. Tapi kalau orang kota mungkin mereka kebutuhannya lebih banyak lagi dengan orang desa ya. Misalnya kalau orang kota ketika makan itu mereka mungkin membutuhkan makanan yang lebih bervariasi. Ada makan malam, makan siang, dinner, dan lain sebagainya, macam-macam. Itu menunya berbeda ya. Kalau kita mah makan siang, makan pagi dengan tempe. Makan siang, tempenya masih ada, tempe lagi ya. Makan sore, tempenya masih ada, tempe lagi. Ya itulah. Jadi menu makanan orang desa dengan orang kota itu berbeda. Kalau orang desa mungkin hanya berpikiran lah nu penting mah kenyang gitu ya. Tanpa memperhatikan selera, tanpa memperhatikan gizi mungkin ya. Yang penting mereka bisa makan ya. Tapi kalau orang kota tidak seperti itu ya, mereka yang lebih mengutamakan misalnya gengsi juga bisa ya. Ada yang orang kota yang beli kopi sampai 50.000, aduh lebarnya ya. Kalau orang desa mah ya cukup nih kopi di rumah aja ya. Yaitu anak-anak ya berdasarkan geografis ya. Oke, kita lanjutkan ke segmentasi pasar yang kedua, yaitu segmentasi pasar berdasarkan demografi. Nah, di sini demografi di sini adalah pengelompokan segmentasi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan ya. Mungkin kalian bisa ngasih contohnya bagaimana? Nah,
segmentasi pasar berdasarkan jenis kelamin. Misalnya begini, kalau berjualan gamis itu segmentasi pasarnya jenis kelamin apa? Ya perempuan atau bu. Ya jelas dong perempuan, masa bapak-bapak pakai gamis ya. Jadi segmentasi pasar berdasarkan jenis kelamin untuk barangnya gamis misalnya ya. Kemudian berdasarkan usia, tadi susu formula. Nah, segmentasi pasarnya siapa? Bayi, masa aki-aki. Ya itu ya. Jadi banyak contoh-contoh segmentasi pasar atau produk segmentasi pasar berdasarkan demografi, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Ada yang ngasih contoh yang tingkat pendidikan? Ada yang tahu? Tuh, ada yang ngacung. Apa contohnya? Contohnya, kebutuhan anak SD akan berbeda dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya ya, kebutuhan orang yang lulusan SD akan berbeda dengan orang yang lulusan sarjana. Itu ya, contohnya ya, berdasarkan tingkat pendidikan. Yang nomor 3 itu segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Nah, psikografis atau psikografi ya. Nah, segmentasi pasar yang ketiga ini tentu adalah segmentasi pasar berdasarkan merespon rangsangan pemasaran. Misalnya ada orang yang selalu ingin kelihatan gaya atau ingin kelihatan keren, itu berdasarkan psikografi, intinya berdasarkan psikis ya. Ada orang yang kelihatannya ingin selalu tampil, ingin dipuji misalnya, sehingga dia membeli barang-barang yang branded. Ada juga orang yang penampilannya sederhana. Ya udahlah, kita mah beli baju juga yang biasa-biasa aja. Jadi tapi tidak demikian dengan sebagian orang ya. Ada orang yang senangnya memakai barang-barang yang branded, seperti artis-artis ya. Kalau artis-artis beli tas aja sampai ratusan juta ya. Aduh, kebayang ya. Beli tas artis itu ada yang 100 juta. Aduh, isinya apa itu tasnya 100 juta? Ya jadi berdasarkan psikologi ya, berdasarkan apa istilahnya ya, ya itu ya perilaku manusianya ya, atau merespon rangsangan dari pemasarannya. Misalnya, wah ini kita nih pengen beli suatu barang gara-gara melihat iklan misalnya. Ada kan? Kalian tadinya tidak mau beli, tapi ketika melihat iklan jadi pengen beli. Ya, itu jadi adanya rangsangan dari luar ya, dari luar, bisa dari media, bisa dari internet ya. Itu sangat sangat berpengaruh ya terhadap perilaku segmentasi pasar ya. Nah, lanjut. Jenis yang keempat itu segmentasi perilaku ya, dimana pembagian target pasar didasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang ya. Konsumen biasanya akan berbeda dalam hal keinginan, sumber daya, sikap pembelian, dan praktik pembelian mereka. Nah, misalnya begini, ada seseorang yang kebiasaannya itu selalu liburan di akhir tahun misalnya ya. Nah, itu kan suatu kebiasaan konsumen ya. Misalnya mereka menghabiskan uang mereka itu ada yang senang belanja, ada yang senang liburan ya. Itu setiap orang berbeda. Tapi ada juga orang yang senang menabung ya, senang menabung ya. Jadi di sini segmentasi yang keempat itu segmentasi berdasarkan perilaku. Jadi bagaimana sikap konsumen menyikapi
perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pemanfaatan uang mereka, ya. Itu pasti akan berbeda-beda keinginannya. Ketika kalian punya uang 500.000, itu setiap orang berbeda keinginannya, betul nggak? Nah, nanti misalnya kalau saya punya uang 500.000, saya akan membeli sepatu, saya akan membeli jam tangan misalnya, tapi orang lain berbeda keinginannya. Enggak, saya mah karena jam tangan dan sepatu sudah punya, jadi saya mah kalau punya uang 500.000 itu mau dibeliin baju misalnya, baju kemeja misalnya, ya. Itu setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda, ya. Nah, ini sebelum diakhiri pertemuan kali ini, silahkan kalian tulis dulu latihan soalnya ya. Nanti coba kalian kerjakan, bisa enggak? Kalau yang bisa itu berarti hebat. Kalau yang tidak bisa bagaimana? Belajar lagi, tanya lagi kepada temannya. Ya, ini ada 5 soal ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Yang kedua, sebutkan 3 contoh barang yang dibutuhkan dengan segmentasi pasar wanita. Mengapa kebutuhan konsumen yang banyak uang berbeda dengan konsumen yang tidak banyak uang? Nomor 4, sebutkan jenis-jenis segmentasi pasar. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar berdasarkan geografis? Itu saja ya anak-anak, coba soalnya dikerjakan. Ya, Ibu harapkan semuanya semuanya sehat-sehat ya. Jaga kondisi, jaga kebersihan, dan juga jangan lupa makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap happy ya, hati kita harus selalu gembira ya. Terima kasih anak-anak ya untuk kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Di akhir pertemuan ini Ibu akan memperdengarkan lagu ya. Mari kita dengarkan lagu favorit Ibu ya, supaya kalian tidak gabut tuh pengen dengar lagu. Nanti Ibu putarkan ya. Ya, itu saja mungkin anak-anak ya. Sebelum diakhiri, nanti kita dengarkan lagu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية والسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يا احترام أما محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا
بحب لو طريق الأرض نسكن كاللغم التحيات وبسلام أنشر وحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحيات وبسلام أنشروا وحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا